Invasi Rusia kepada Ukraina membuat solidaritas warga di seluruh dunia menjadi lebih kuat. Banyak warga yang terlibat aksi solidaritas dan menjadi volunteer membantu warga Ukraina yang mengungsi ke berbagai wilayah di Eropa. Untuk mengetahui informasi lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan salah satu warga negara Indonesia yang terlibat aksi solidaritas dan menjadi volunteer membantu pengungsi Ukraina. Sudah ada Kofi Dr. Rofiah, dosen pendidikan luar biasa PLB UNESA yang saat ini sedang berada di stasiun Krakow, Polandia. Selamat sore Bu Fia. Selamat sore, Mbak. Selamat pagi waktu Polandia. Oke, Bu Fia, Anda saat ini berada di stasiun Krakow. Bagaimana gelombang pengungsi yang berdatangan ke sana, ke Polandia? Ya Allah sangat sedih sekali melihat karena di Krakow sendiri banyak sekali orang-orang dari Ukraina yang datang ke Polandia. Salah satunya adalah Krakow. Dan di samping saya juga ada teman dari Ukraina yang sudah 3 hari beliau berjalan sambil menangis. Kemudian akhirnya ada relawan yang datang untuk kemudian mengungsi untuk membantu beliau akomodasi beliau begitu. Oke, oke, Bu Fida, bagaimana ceritanya Anda sampai terlibat aksi solidaritas dan menjadi volunteer membantu para pengungsi Ukraina ini? Iya, ini karena urusannya terkait dengan aktivitas kemanusiaan, jadi saya di sini sebagai mahasiswa juga ingin punya andil terhadap bantuan dan sukarelawan terkait dengan pengungsi Ukraina. Jadi saya cukup mendaftar melalui laman yang disebarluaskan di sini, dan kemudian saya mendaftar, saya ikut di sortir barang yang sudah yang disumbangkan oleh warga Ukraina, misalnya baju, kemudian alat-alat mandi, kemudian makanan begitu. Nah, saya mensortir berbasis ukuran. Kalau anak-anak itu ada mainan, jadi berbasis usia, gitu. Kemudian juga ngepack barang-barang yang dibutuhkan pertama kali, misalnya untuk mandi, kemudian untuk baju-baju, kemudian makanan-makanan seperti roti, kemudian teh dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemarin saya lakukan dengan teman-teman relawan di Polandia. Oke, saya lihat banyak sekali yang sudah Anda kumpulkan ya, makanan, pakaian untuk para pengungsi. Tapi saya ingin tanya, kendalanya apa Bu Fia di lapangan yang Anda temui saat membantu menjadi volunteer para pengungsi Ukraina ini? Saya rasa tidak banyak kendala yang dihadapi karena teman-teman bergerak sangat cepat di sini. Kemudian semua informasi itu selalu diupdate ya, setiap menit bahkan saya selalu bisa mengikuti update itu baik di Facebook group atau di WhatsApp dan lain-lain. Hanya saja karena memang sangat besarnya volume para pengungsi itu kerap kami diskusi agak ini di WA begitu, misalnya ini ada teman pengungsi dari Ukraina yang membutuhkan ini, kemudian ini ada yang butuh penginapan, ini butuh jilbab kalau itu muslim, dan ya seperti itu. Tapi kami bergerak cepat membantu gitu, dan kemudian kalau bisa kami beri tempat karena akomodasi di sini udah sangat banyak sekali dari pemerintah Krakow begitu. Jadi apa yang bisa kami lakukan, kami akan bantu seoptimal mungkin. Itu gambar itu di kampus saya di Universitas Pedagogik ini. Jadi juga setiap kampus itu memberikan posko gitu ya untuk mengkolek beberapa barang-barang yang dibutuhkan. Nah, yang dilihat itu di supermarket, gitu. Jadi di setiap supermarket itu juga banyak pos khusus untuk pengungsi Ukraina. Jadi yang mau ngasih misalnya alat-alat atau makanan itu tersedia cukup dimasukkan di box untuk kemudian disortir dan disalurkan. Begitu. Oke, poskonya terlihat sangat banyak ya, antaranya di kampus-kampus dan juga tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Bu Fia, kita ingin tanya, Anda menemui beberapa pengungsi begitu ya, sampai ada yang saat ini duduk di samping Anda juga. Bagaimana Anda melihat situasi emosional, kondisi psikologis dari para pengungsi ini yang berdatangan dari Ukraina ke Polandia, Bu Fia?
sangat sangat menyedihkan sekali karena tadi teman saya ini beliau menyatakan saat di Kiev karena dia tinggal di Kiev itu suara dari bom kemudian banyak yang katanya gitu ya banyak yang menembak dan lain-lain sehingga dia merasa untuk segera pergi begitu penting untuk segera pergi dan dia merasa sangat menyedihkan sekali. Saya cukup libur tadi sama foto, saya terakhir kopi dan lain-lain semoga bisa membantu. Begitu, agak menyedihkan sekali. Oke, sangat menyedihkan sekali ya. Tapi kita ingin tanya ini terakhir, Bu Fia, Polandia kan jaraknya cukup dekat ya dengan Ukraina. Apakah kemudian ada perasaan was-was dan takut akan ancaman perang Rusia-Ukraina ini merembet ke wilayah-wilayah lain gitu? Ada was-was takut gitu nggak, Bu Fia? Jadi ada banyak ketakutan yang saya temui dari warga Polandia sendiri khususnya gratis karena mereka mengingat di tahun di abad ke-19 itu Polandia pernah hilang dari map karena waktu itu perang dunia sehingga nggak tahu kenapa karena itu kemudian mereka agak sedikit trauma dengan kondisi Ukraina. Kemudian tetangga kamar saya di kos-kosan itu juga mengatakan beliau asli Polandia, beliau mengatakan saya cukup khawatir karena mungkin kalau misalnya nanti Ukraina udah dikuasai gitu ya, bisa jadi nanti Poland dan negara-negara sekitar juga mengalami hal yang sama. Tapi saya selalu menenangkan dan mendoakan supaya yang terbaik untuk kemudian hari. Begitu. Baik. Semoga invasi Rusia ke Ukraina ini semoga cepat berakhir dan tidak merembet ke wilayah-wilayah negara lain begitu ya. Terima kasih sekali Bu Fia Kofidatur Rofiah, dosen pendidikan luar biasa PLB UNESA yang sudah sukarela menjadi volunteer membantu para pengungsi Ukraina. Sehat selalu di sana dan salam untuk teman-teman WNI di Polandia. Ya.